Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Marliana Ulfa, NIM 23011119130213 dari kelompok 2, produksi ternak unggas kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada ternak unggas khususnya ayam, karakteristik eksterior ayam, organ internal ayam, serta identifikasi penyakit pada ayam guna memenuhi praktikum acara 3 tentang anatomi, fisiologis, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Mari kita simak videonya. Tujuan dari praktikum acara 3 ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui anatomi ternak unggas baik bentuk, letak, dan proses fisiologisnya. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui perbedaan anatomi dan fisiologis pada ternak unggas. Dan ketiga, mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi beberapa jenis penyakit pada ternak unggas. Berikut karakteristik eksterior unggas yang terbagi menjadi kelompok organ badan, kepala, leher, sayap, punggung, dada, kaki, dan abdomen. Bahan yang digunakan itu ada ayam jantan dan ayam betina, serta alat yang digunakan itu ada pisau, gunting, dan alas plastik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penyembelihan pada ayam jantan dan betina. Kemudian, lakukan proses pengulitan untuk mempermudah proses pelepasan bulu dan buka ayam dengan mengiris pada bagian bawah. Setelah dilakukan nekropsi atau pembedahan, didapatkan organ-organ sistem pencernaan pada ayam. Berikut akan saya ulas mengenai organ-organ sistem pencernaan ayam. Pertama yaitu pakan masuk melalui paruh, di mana paruh berfungsi sebagai alat bantu mengambil pakan. Kemudian dilanjutkan ke esofagus dengan panjang berkisar 15-20 mm pada ayam dewasa yang tersusun dari otot longitudinal eksternal dan otot sirkular internal, serta terdapat kelenjar mukosa. Kemudian dilanjutkan ke bagian crop atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara pakan dan tempat bekerjanya amilase. Kemudian dilanjutkan ke proventriculus yang berfungsi sebagai penghasil enzim pepsin dan HCl. Selanjutnya terdapat ventriculus atau gizzard yang terjadi pencernaan fisik dan mekanik karena ada otot yang dilapisi keratenoid tebal dan kuat untuk memecah pakan. Pada gizzard juga terdapat grit atau batu-batu kecil yang berfungsi untuk menggiling pakan yang melaluinya. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian usus halus yang berfungsi sebagai proses penyerapan nutrisi. Kemudian pada usus halus terdapat percabangan yang dinamakan dengan sekum. Sekum sebagai tempat absorpsi air dan sintesis vitamin larut air serta fermentasi. Kemudian terdapat usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam serta fermentasi. Lalu berakhir di kloaka sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Selanjutnya, saya akan mengulas mengenai sistem pernafasan pada ayam. Di sini terdapat organ-organ pernafasan hasil dari pembedahan. Sistem pernafasan diawali oleh hidung sebagai organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar dan berfungsi sebagai jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari luar maupun dalam tubuh ayam.
Selanjutnya terdapat laring, yang terdapat katup yang disebut dengan epiglotis dengan fungsi membuka dan menutup saat ayam bernafas, serta laring juga akan membawa udara menuju trakea. Pada trakea berbentuk tabung, tersusun atas rangkaian cincin tulang rawan dan ditumbuhi oleh bulu getar atau silia. Fungsi trakea yaitu sebagai jalur jalannya udara. Pada trakea terdapat percabangan bronkus yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di sini tempat penyaringan terakhir sehingga udara yang masuk ke paru-paru itu benar-benar bersih. Pada bronkus terdapat percabangan bronkeolus yang langsung menuju ke alveolus. Selanjutnya paru-paru, di mana paru-paru kanan memiliki 3 gelambir. Sedangkan pada paru-paru kiri, dia hanya memiliki 2 gelambir. Paru-paru berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus. Berikut saluran reproduksi pada ayam jantan. Terdapat testis yang berjumlah sepasang terletak di dalam rongga perut pada ujung kranial ginjal. Testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Kemudian terdapat epididymis, di mana satu lapisan yang dimiliki setiap testis yang terletak menempel pada bagian dinding luar testis. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai alat transport penyerapan air dan penyimpanan semen. Kemudian terdapat vas deferens yang berbentuk pipa memanjang dan mengandung otot-otot licin yang berperan dalam mekanisme pengangkutan semen saat ejakulasi. Pada bagian akhir terdapat kloaka. Berikut saluran reproduksi pada ayam betina, di mana terdapat ovarium yang terletak di daerah ginjal dan antara rongga dada dengan fungsi sebagai penghasil telur, hormon reproduksi, dan kuning telur. Dilanjutkan oleh oviduct yang memiliki panjang segini ya teman-teman. Nah, di oviduct ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada infundibulum, berfungsi sebagai penangkap sel telur yang diovulasikan. Kemudian, bagian yang kedua yaitu magnum, berfungsi sebagai penghasil sel telur. Dan ketiga itu ada isthmus yang berfungsi sebagai pembentuk membran kulit telur yang terjadi 1 jam dan terjadinya plumping fluid atau penambahan air untuk mengencangkan sel telur. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu ada uterus. Nah, uterus ini berfungsi sebagai pembentuk cangkang telur dan tempat terjadinya penyempurnaan telur. Kemudian dilanjutkan dengan vagina sebagai saluran terusan dari uterus dan alat kopulasi betina. Telur hanya berada dalam waktu singkat dan telur akan dilapisi mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang. Dan pada bagian terakhir itu terdapat kloaka. Berikut terdapat sistem ekskresi pada ayam yang terdiri dari ginjal. Pada ekskresi ayam terdapat sepasang ginjal yang masing-masing memiliki 3 lobus dan menempel pada tulang punggung. Kemudian terdapat ureter yang berfungsi menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin langsung masuk ke kloaka, tepatnya di bagian urodeum. Kloaka merupakan sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Penyakit pada ternak unggas terbagi menjadi 4 macam, yaitu viral,
Kenapa dinamakan viral? Karena disebabkan oleh virus, lalu ada bakteri, disebabkan oleh bakteri, ada mikal, disebabkan oleh jamur, dan parasit. Jenis penyakit yang pertama itu ada penyakit tetelo yang disebabkan oleh virus Newcastle disease, yaitu paramyxovirus yang menyerang pencernaan, pernafasan, serta saraf. Gejala klinis pada penyakit ini yaitu gangguan pernafasan, nafsu makan yang hilang, namun nafsu minum bertambah, serta penularannya itu dapat melalui lendir, kontak mata dengan ayam yang sakit, sekam kering yang bekas ayam sakit, serta untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksinasi pada umur 4 hari, 21 hari, serta 3 bulan, dan selanjutnya dapat dilakukan tiap 3 bulan sekali, serta sanitasi kandang yang baik. Jenis penyakit yang kedua yaitu ada avian influenza atau flu burung yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejala klinis pada penyakit ini yaitu mati mendadak, lendir dari hidung, jengger bengkak, dan pendarahan di kulit terutama pada area yang tidak ditumbuhi oleh bulu, contohnya itu pada kaki. Penularannya dapat melalui kontak langsung dengan ayam yang sedang sakit dan dapat melalui kontak tidak langsung dengan kotoran unggas yang sakit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan ayam yang baru dibeli dapat dikarantina minimal 2 minggu. Jika ayam terlihat sakit, pisahkan dengan ayam lainnya. Cuci tangan setelah memegang ayam menggunakan sabun, dan tentunya sanitasi kandang yang baik. Jenis penyakit yang ketiga itu ada CRD atau Chronic Respiratory Disease yang disebabkan oleh Mycoplasma galisepticum atau Mycoplasma siniviae. Penyakit ini menyerang semua usia ayam, tetapi lebih banyak pada usia 4-9 minggu dan pada usia dewasa. Gejala klinis pada penyakit ini yaitu batuk-batuk diikuti nafas yang terdengar mengorok, keluar cairan dari hidung, dan untuk penularan pada penyakit ini itu dapat melalui telur tetas, pakan, air minum, dan peralatan yang tercemar kuman. Pencegahannya dapat dilakukan dengan sanitasi kandang yang baik. Selanjutnya terdapat penyakit IBD atau Infectious Bursal Disease atau Gumboro yang disebabkan oleh virus dengan gejala lemas, sayap menggantung, diare, membengkak, dan dapat dilakukan pencegahan dengan pemberian vaksin multivitamin serta antibiotik pada ternak unggas khususnya ayam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.